saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Ibu Rita Alfiana, Senior Lecturer Esa Unggul University, Puan Yunisiah Jaafar dan juga Puan Nola Febriani. Dan tentu saja ini Encik Arman yang sudah memberikan propose about this theme today. Thank you very much for you join right now. Untuk itu kita juga terima kasih kepada partisipan, ada my student juga dari Malaysia, student juga dari certain Thai juga join di sini. Dan untuk itu mari kita lihat short video about ALC. Nanti Puan Jimisia boleh lihat di situ ada Profesor Emeritus Dato' Azmi sebagai salah satu Board of Trustee dan lain-lain dari Singapura. Lagi Singapura, Puan Nola juga salah satu Board of Trustee dari ALC. Jadi dia tidak boleh lari nih soalnya dia salah satu. Okay, Indah Gumilang will be to share the short video about ALC. Right now, siapa nih? Puan Dr. Jamisiah terus atau you boleh aturkan karena kedua-duanya satu kupel. Let me be the last speaker. Paling terakhir sekali. Sebab kita nak Baik. tentang seawall. So better kita go to the topic first lah. Empowerment tu bagi pakar-pakar. Alright? Kalau gitu saya menjemput TS Dr. Jamisia Jaafar is the first speaker right now. Menurut alfabet name. Sila. Okay. Very clear with the pink and black. Okay, very clear. Okay. Nampak ya? Sangat jelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Syahrul Riza, kepada Ibu Rita dan juga Ibu Nola ya, dan juga Encik Arman, dan terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini untuk memberikan sedikit perkongsian tentang yang bertajuk Women Leadership Empowerment and Freedom. Ya, okey. So, saya sharekan dengan saya punya slide ni. Actually, kita ada konsep daripada permangkasaan wanita. Apa itu konsep permangkasaan wanita? Kita sebenarnya ingin memberi hak kepada kaum wanita tentang apa yang mereka, hak-hak mereka sebagai wanita, macam mana untuk supaya mereka mempunyai keupayaan untuk membuat pilihan dengan pilihan yang bebas dan tidak dikongkong dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Okey, dan kalau boleh kita nak menaik tarafkan taraf wanita ini melalui pendidikan, dan kita nak beri kesedaran kepada wanita-wanita dan juga mereka, kita akan mendidik mereka bagi mereka masih belum tidak tahu membaca dan mengira. Kita juga ingin mencelikkan huruf kepada mereka, memberikan latihan kepada mereka, memberikan mereka jati diri supaya mereka lebih confident dan mereka boleh meningkatkan kapasiti diri mereka sendiri. Okey, dan permangkasaan wanita ini juga untuk membantu mereka mempertahankan diri mereka supaya dia dapat ketidakseimbangan di antara jantina lelaki dan perempuan. Jadi kadang-kadang kaum wanita ni apabila didominasi oleh kaum lelaki, minta maaf ya Pak Riza, saya terpaksa Pak Syahrul Riza, saya kena share benda ni. Nanti baru kita kupas lagi lah. Jadi kadang-kadang bila dalam sesuatu organisasi ini terlalu ramai yang di pihak atasannya adalah pihak lelaki, jadi wanita ini tidak boleh nak bersuara dan suara mereka tidak didengari. Okey, makanya dengan adanya center permangkasaan wanita ini, sekurang-kurangnya kita dapat membantu kaum wanita untuk berdiri dengan lebih berkeyakinan. Okey, makanya kita supaya mereka dapat mempertahankan hak-hak mereka sebagai wanita. Ya, macam tadi yang Pak Riza kata 25% di Indonesia kan. Jadi kalau boleh kita di sini kita 30%. Jadi masih lagi ada yang sudah tercapai, ada masih lagi belum tercapai. Dan kami sedang towards into it lah. Bukan hanya di Center for Women Advancement and Leadership, but daripada organisasi-organisasi yang lain juga.
Okey. Dan kita juga untuk membantu wanita supaya mendapat peluang-peluang untuk akses sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, peluang-peluang untuk memperkenal atau mengenengahkan diri mereka melalui permekasan ini, supaya apabila mereka telah diberikan permekasaan, mereka lebih berkeyakinan, maka mereka akan boleh mengutarakan suara mereka dan mereka lebih berani untuk mengutarakan pendapat mereka. Ya, and then kita juga ingin membantu para wanita ini supaya mereka ada hala tuju. Apa yang sebenarnya yang hendak mereka capai. Inilah antaranya lah yang konsep of permekasaan wanita ni. And then kalau kita nak tengok daripada segi relationship, bukan antara leadership, empowerment dan freedom kan. Kalau kita tengok no leadership, no power, no empowerment. So kalau no empowerment, that's mean no freedom. Anda tak ada, kalau tak ada permekasan itu, kita tidak ada kebebasan untuk memberi pendapat, untuk bersuara kepada organisasi atau kepada kita punya kerajaan atau kepada komuniti. Ya, sebab apabila ke depan aja kaum lelaki, bila ke depan je kaum lelaki, kaum wanita akan ke belakang. Jadi bila masanya kaum wanita ini boleh bersuara dan suara mereka didengar, kan? Jadi makanya dengan adanya center begini memberi peluang kepada kaum wanita sebagai batu loncatan untuk memberikan pendapat-pendapat mereka. Dan kalau tiada kebebasan, maka pemimpin tidak dapat memperkasakan dengan amanah. Itu yang ingin saya kongsikan. Dan empowerment will affect and equal to the full support. Bermaknanya apabila kita wanita ini diberikan permekasaan, ianya juga seimbang dengan sokongan penuh, ya, daripada bukan hanya daripada kaum wanita, juga daripada kaum lelaki. Alright, and then kalau kita tengok pula daripada segi kelebihan permekasaan dan juga kebebasan wanita, ianya membolehkan peningkatan penyertaan wanita dalam semua aspek masyarakat. Tidak kira di mana wanita itu berada, ia boleh untuk menyumbang tenaga, menyumbang pendapat, menyumbang whatever sumbangan yang diperlukan yang boleh diberikan oleh pihak wanita. Sebab itu wanita memerlukan satu platform untuk lebih memantapkan diri mereka, ya. And then dan juga membolehkan wanita untuk hidup dengan lebih berpotensi sebenarnya. Sebenarnya wanita ini banyak potensinya, Pak Riza, ya. Betul. Sebab tapi mereka tidak diberi peluang untuk mengenengahkan potensi-potensi mereka, maka mereka semakin lama semakin ke belakang. Jadi saya harap dengan adanya Center for Women ini, bukan hanya di Uni KL ataupun di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana saja, supaya center ini dapat mewakili wanita-wanita untuk mempertahankan pendapat mereka dan sama-sama berganding tenaga untuk membangunkan negara, sama ada daripada segi ekonomi, daripada segi education, daripada whatever yang mereka buat, supaya ianya menjadi satu contribution kepada negara. Ya, and then daripada segi kesihatan, ya, kadang-kadang wanita ini untuk dia menjaga kesihatan ataupun contohnya macam untuk pergi buat membuat health screening, dia kadang-kadang dia takut ataupun dia tidak ada masa, dia kena jaga anak ataupun dia tidak mendapat sokongan. Maka dengan adanya center ini, kita memberi pandangan-pandangan dan motivasi kepada mereka untuk betapa pentingnya kesihatan untuk mereka jaga. Dan kita juga kena masuk kepada bukan hanya wanita, kita kena pergi juga kepada kaum lelaki, especially suami, untuk memberi kesedaran kepada para suami betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan, bukan hanya kepada suami tetapi kepada juga wanita. Ya, kadang-kadang wanita ni dia nak pergi takut, suami pun kata tak payah pergilah, jaga anak dekat rumah, ataupun saya tak boleh cuti, saya sibuk, saya tak dapat hantar anda, tak dapat nak hantar you. Jadi dia kata
Jadi isteri pun akan duduk di rumah dan tunggu jaga anak tanpa menjaga kesihatan, tanpa membuat health screening, ya, yang mana boleh boleh, contohnya kalau involve di dalam kanser, cervix cancer, breast cancer, mereka tidak buat screening tentang itu. Jadi kita kena berikan kesedaran supaya kaum lelaki juga memainkan peranan untuk memberi motivation kepada isteri untuk menghantar isteri ke klinik-klinik supaya mereka ini didedahkan kepada pentingnya kepada kesihatan itu. Dan juga ianya adalah untuk sebagai center ini juga boleh membantu dari segi pembangunan sosial keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kalau kita tengok di sini, saya sharekan dapat 10 pilar empowerment kepada wanita adalah tentang security, education, health, finances, emotional, and then kita juga ada tentang hormat, ketidaksamaan, and then martabat, and then about the freedom and also the opportunity. Okay, kita share pula bagaimana wanita boleh diperkasakan dalam masyarakat dan tempat kerja. Sebab sebenarnya maknanya kalau di Indonesia 25%, di Malaysia 30%, ini dah menjadi agenda kepada negara yang mana inginkan wanita juga involve di dalam pemerintahan, ya, dan juga di dalam organisasi syarikat-syarikat besar, yang mana wanita ini diberi hak untuk membuat keputusan dan juga mengawal selia organisasi yang besarlah, ya. Kalau tidak agak sukar untuk mencapai yang 25% ataupun 30% itu. Jadi kita nak sedarkan wanita ini tentang kuasa sebenar mereka melalui sokongan mereka untuk mengejar impian. Setiap wanita pun ada impian, bukan hanya lelaki ada impian. Jadi mereka kena tahu macam mana untuk menangani cabaran dan macam mana untuk untuk handle the obstacle, dan juga macam mana untuk menggunakan kepakaran feminin mereka. But no doubt, saya akui behind the successful of the woman there is a man. Man tu tetap ada, Pak Riza, ya, bukan tak ada dalam hidup wanita. Tetapi dia tidak kira lah. Jangan nanti Pak Riza kata, wah ini Dr. Jimmy Sian ni cakap pasal perempuan saja, pasal wanita aja. Tapi sebenarnya kejayaan wanita itu ada lelaki yang menjadi dia punya push factor, enabler dia. Ya, yang mana mungkin suami dia, ayah dia, adik-beradik dia, boyfriend dia, itu semua menjadi faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan wanita. Tiada kejayaan yang dia bergerak sendiri. Okey, cuma di belakang dia mesti ada orang yang menyokong dia. Lepas tu kita juga nak mewujudkan kebudayaan kekitaan melalui penghormatan. Okey, gaji yang adil, gaji yang seimbang di dalam organisasi. Sebab sekarang ini apa yang berlaku, sebagai contoh program engineering, yang lelaki akan mendapat gaji yang lebih tinggi daripada wanita. Makanya bila kita tengok bilangan wanita untuk menjadi engineering itu akan menjadi berkurangan dia punya percentage. Kerana apa? Kerana ketidakadilan tentang gaji. Okey, ada juga kenapa tidak mereka memberi gaji yang tinggi kepada lelaki dan gaji rendah kepada wanita. Alasannya kerana apabila wanita itu kahwin dan dia melahirkan anak, dia ada waktu-waktu yang dia terpaksa bercuti selama 3 bulan untuk menjaga anak. Dan tempoh 3 bulan itu siapa yang akan menggantikan mereka? Jadi makanya dengan gaji yang mereka diskriminasi dengan mendapat gaji yang rendah, dan juga jawatan-jawatan yang hanya untuk level-level biasa saja, bukan di level yang boleh membuat keputusan. Okey? Ini yang kita perlu hapuskan sebenarnya. Sebab wanita sebenarnya boleh buat kerja, bukan tak boleh buat kerja. Jadi untuk keseimbangan hidup dan kerja antara pejabat, kan, antara mix dengan kerja jauh dan kerja dekat, actually that is just a time management and how you want to plan your work. Kalau mereka dibagi peluang untuk memegang jawatan, sesuatu jawatan yang penting di dalam organisasi, saya rasa mereka boleh
buat lebih baik dan mereka boleh plan yang terbaik untuk menyumbang kepada organisasi dan di waktu yang sama menyumbang kepada keluarga dan juga isteri yang baik. Okey. Jadi di samping itu juga, selain daripada jawatan-jawatan itu juga, ia juga boleh menjana perhubungan awam dan pendedahan untuk wanita melalui penglibatan dalam contohnya publicity, kita bagi ceramah, kita bagi kursus, latihan dan inisiatif dan juga acara-acara pendedahan kepada masyarakat. Kita involvekan juga wanita-wanita ini, contohnya kita jadikan dia sebagai program director untuk sesuatu kerja-kerja kemasyarakatan. Tak kisah whatever selain daripada kerja-kerja kemasyarakatan, apa-apa program atau projek-projek yang besar, mega projek, kita bagilah peluang kepada pihak wanita untuk membuktikan keupayaan mereka untuk menjayakan sesuatu program itu. Dan saya rasa insya-Allah benda itu dapat dijalankan dengan sebaiknya. Ya. And then kita juga menggunakan konsep 5E iaitu education, economy, enable, encourage and also emphasize kepada women roles ini, yang mana kita boleh menggalakkan wanita-wanita untuk menjadi peranan wanita melalui 5E ini tadi. Okey, dan di samping itu kita juga sepatutnya menawarkan bimbingan, program pembangunan bimbingan dan juga kepimpinan di luar, sama ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mengenal pasti kekuatan kaum wanita ini tadi. Right. Oh, saya bercakap terus saja ni Pak. No problem. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ada banyak pusat-pusat kecemerlangan wanita yang mana mereka punya objektif itu lebih kurang sama dengan kita, seperti education, research, awareness, training, policy development, campaign promotion, legal aid, employment, partnership fund and also advisory. Jadi saya rasa benda ini dia punya objektif tu lebih sama je dengan yang lain. Jadi kalau boleh satu hari kita bergabung ataupun kita buat cross antara country untuk membuat satu program, tak kisahlah whatever program, as long as kita boleh bekerjasama dan mengeratkan lagi kita punya ukhuwah silaturahim. Okay. My last slide lah. Okay, the untold do and don'ts mana in women empowerment success. Kita wanita ini sebenarnya jangan terlalu sombong. Kita kena juga minta bantuan, nasihat daripada pihak kaum lelaki sebenarnya untuk mencapaikan sesuatu untuk mencapai sesuatu program ataupun objektif. Kalau kita buat soal macam tadi yang saya kata, kejayaan wanita mesti ada lelaki di belakang dia. Ya, okey. Jadi makanya kita mestilah bekerjasama dan kita minta nasihat mereka dan kita ajak mereka untuk bekerjasama dengan kita untuk menjayakan program kita. Lepas tu kita serahkan bukan pertempuran untuk melawan lelaki. Kita jangan jadikan dia sebagai musuh kita. Kita jadikan dia sebagai kawan kita yang boleh membantu kita untuk menjayakan kita punya program. Kerana amalan ini pada saya amat terbaiklah. Okay, jadi kita jangan ada di sini, oh you lelaki, oh you perempuan, tak boleh. So kita kenalah bekerjasama. Jadi bermakna kita bukan hanya memperkasakan wanita, kita juga memperkasakan lelaki so that dia pergi seiring dan sejalan. Okay? And then kita juga perlulah memberikan contoh-contoh dan tauladan yang terbaik. Kita kena carikan role model peranan macam mana lelaki menyokong wanita, ya, wanita menyokong lelaki. Ini semua kita boleh jadikan sebagai role model. Dan kita raikan diorang punya kejayaan masing-masing dan kita janganlah mendiskriminasi ikan lelaki apabila anda tidak mahu mereka mendiskriminasi anda. Jadi kalau kita perempuan, kita tak nak lelaki memandang rendah kepada kita, kita juga jangan memandang rendah kepada lelaki. Jadi kita kenalah menghormati supaya
orang juga akan menghormati kita. Okey, dan kita juga bersedia untuk dilayan seperti lelaki. Jangan untuk menjadi kesesamaan antara jantina itu, kita kena pastikan yang kalau kita dilayan seperti lelaki juga, kita kena terima. Jangan, oh saya perempuan, saya tidak boleh dilayan begini sebab saya perempuan. Kalau kita nakkan keseimbangan tersebut, maka kita kena get ready untuk dilayan macam mana orang melayan orang lelaki. Kadang kasar, bahasanya kasar, tindakannya kasar, dan juga keputusannya kasar. Kita kena get ready seperti itu. Tetapi kalau daripada segi mempertahankan diri, wanita also boleh mempertahankan diri kan. Jadi kalau saya nak seboleh-bolehnya whatever lelaki boleh buat, perempuan juga boleh buat. Okey? Jadi apa yang perlu kita elakkan adalah kita jangan anti lelaki. Okey, kita jadikan dia sebagai kawan dan kita jangan tunjukkan yang lelaki itu begitu macamnya kasar, tak gentleman, jahat. Kita kena elakkan benda tu semua. Dan kita juga jangan dengan tindakan kita, jangan kita mendiskriminasikan sendiri antara jantina kita dengan jantina the opposite side. Ya, and then apabila kita telah diberi kuasa, contohnya kalau kita wanita diberi kuasa, bila kita nampak lelaki cakap, oh kita nak bagi peluang kepada kaum wanita untuk naik, sedangkan yang lelaki itu pun boleh buat kerja. Jadi kita jangan mendiskriminasikan itu. Kita kena layan yang adil dan seimbang. Okey, dan kita pula janganlah jadi, oh aku bos, aku boleh buat apa aku suka. Because I'm boss. So kita tak boleh buat macam gitu. Kita kena tunjukkan sebagai seorang leader that we go to the ground to work together with the team, dan kita jangan jadi begitu bossy, mengarah saja, you buat itu, you buat ini, you buat itu, you buat ini. Oh, tidak boleh. Kita kena come up with the solution as well, dan kita kena be part of the team. Okay? Dan jangan sekali-sekali kita menerentas budaya dan agama, yang mana kita perlulah menghormati budaya negara lain dan juga agama-agama mereka. Okey, dan kita jangan sebarkan kekasaran di sebalik slogan pemerkasaan wanita itu. Alright. Okey, itu daripada saya, Pak Riza. Keren. Ini cocok ini Direktur Center for Women ini. Bagus ini. Jadi nampak smart and powerful. Boleh di shutdown dulu screen-nya supaya kita nak refreshing kejap. Okey. Jadi Febrian BAMA. Silakan Puan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prof. Sahrul Reza yang sudi mengundang lagi untuk kali keberapa kali. Alhamdulillah. Dan juga kepada Pak Gumilang yang senantiasa tidak bosan-bosan untuk menghubungi saya. Dan begitu juga saya nak ucapkan salam kenal dan salam takzim kepada Dr. Zimisia, juga Dr. Rita Alfiana. Mudah-mudahan kita dapat kerjasama dalam ilmu pendidikan tersebut. Di sini juga saya ingin mengenalkan salah satu daripada rakan kita di Singapura yang juga di bidang edukasi, dan juga beliau juga penceramah hebat dan juga calon doktoral juga di Singapura, dan salah satu direktur Al-Imtak Internasional, yaitu Ustadz Musa bin Zulkifli. Mungkin satu saat Prof. Sahrul Reza mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Alhamdulillah. Terima kasih. Tidak lupa saya juga ucapkan salam takzim kepada Tuan Arman. Salam kenal. Mungkin sudah pernah juga lah bercakap-cakap di media Zoom, tapi tidak begitu saling menyapa. Kepada para hadirin hadirat yang sekalian yang saya hormati, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk menyatakan satu persatu di Zoom ini. Saya ingin sedikit berpantun. Karena gini, saya migrate from Indonesia to Singapore about 30 years ago, and become Singaporean.
I have career in Singapore as education, career woman. I also have a company in Singapore. Dan juga melihat fenomena yang ada juga di Singapura, tidak bisa menghilangkan keriauan saya gitu sebagai wanita Melayu yang biasa berpantun setiap kali kita adakan speech atau dimanapun saya berada. Karena salah satu yang saya sukai adalah fans daripada Indonesia, penyanyi Rhoma Irama. Mungkin Prof. Sahrul Reza juga penggemar beliau, termasuk juga Ustadz Musa tersebut. Dan Masya Allah saya ada mendengar lagu yang mungkin saya jadikan sebagai pantun. Wanita sekarang dalam perjuangan, menyaingi pria di bidang dapur sampai perkantoran. Dan sekarang sudah tidak terbilang bilangan wanitanya dalam keterbelakangan. Alhamdulillah. Wow. Cakep. Nanti minta Pak Gumilang untuk menyediakan lagunya Rhoma Irama ya, Prof. Karena kalau lagu di Singapura saya kurang pasti, karena kita nih universal, jadi rata-rata lagu itu semua kita ambil. Iya betul. Ada. Oke, Alhamdulillah saya izinkan saya untuk share slide saya sebentar. Ya. Silakan. Sejumlah pertanyaan sudah masuk dekat my email, nanti kita baca selepas semua speaker sharing karena ramai yang guna email juga. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Very clear. Very clear. Oke, Alhamdulillah. Oke, saya mulakan dengan kalau kita berbicara tentang wanita di Singapura, mungkin saya sedikit explain about the woman in Singapore. Female in Singapore about 47.7%, and male about 52.3%. Jadi antara laki dengan perempuan itu di Singapura mereka hampir seirama gitu. Jadi sebanyak apa lelaki, sebanyak itulah perempuan untuk bisa menstabilitaskan kenegaraan itu dalam kependudukan antara wanita dan lelaki. Jadi di antaranya adalah bagaimana konteks wanita itu dalam konteks di Singapura. Apakah mereka punya kesempatan di bidang karir gitu? Apakah mereka hanya sebagai wanita yang di bawah naungan patriarki seperti zaman-zaman dahulu, sebagai wanita tidak harus bisa bekerja, wanita harus di rumah saja, dan wanita harus mengikuti perintah apa yang diperintahkan seorang pemimpin rumah tangga yaitu suami. Mungkin dalam persepsi yang berbeda di Singapura dari tahun ke tahun ada perubahan gitu. Ada perubahan mengikuti zamannya, di mana Singapura kita tahu negara Singapura adalah negara yang modern, yang tentu kalau kita lihat dari segi undang-undangnya juga dia mengutamakan wanita. Makanya kalau kita bisa lihat salah satu contohnya ada hospital wanita. Nah, wanita itu lebih diutamakan di Singapura. Nanti saya akan elaborasikan bagaimana juga terciptanya undang-undang wanita di Singapura. Jadi bagaimana keberadaan wanita itu sangat dihargai di negara Singapura tersebut. Nah, kalau kita lihat dari society Singapura itu sendiri, memang populasinya tidak begitu banyak, tidak kurang lebih daripada 6 juta. Dan kehadiran wanita dan laki-laki itu hampir seimbang. Jadi negara itu memang sudah menyiapkan antara laki-laki dengan perempuan itu 1 lawan 1 gitu. Karena memang ada isu pada zamannya tentang poligami. Oke. Kita berbalik kepada zaman sebelum Singapura itu merdeka sendiri.
Oke, yang disebut dengan patriarki di Singapura. Apakah wanita termasuk yang juga ditindas pada zamannya di Singapura? Iya, karena seperti yang kita ketahui pada zamannya, baik itu Indonesia, Malaysia, baik itu Singapura, di sekeliling kita di Asia, melihat dari segi kemajuan wanita itu sangat keterbelakang, dalam artian begini. Perempuan hanya boleh duduk kat rumah saja, hanya boleh mengaji saja, hanya boleh masak saja, Kalaupun misalkan perempuan nak sedikit untuk membantu keluarga, mungkin tidak sebesar bagaimana seorang laki-laki dalam terjun gitu di luar dari tanggung jawabnya, dan itu berlangsung juga di Singapura. Bahkan sebagai kepala keluarga, head of household gitu, laki-laki gitu, peranannya seperti dikatakan Dr. Zim Samsia tadi. Kenapa wanita harus berjuang gitu? Kenapa wanita harus bisa meletakkan diri? Bukan berarti kesetaraan gender itu tetap menyamakan saja atau kesemuanya harus diambil alih oleh perempuan itu sendiri. Tapi ternyata ada hal-hal yang bisa dipilah juga di situ. Mungkin dari segi edukasi dibolehkan untuk sama. Mungkin dari segi karir pekerjaan dibolehkan untuk sama. Bahkan dari segi segala yang berbentuk bidang kepemerintahan mungkin dibolehkan juga sama, bahkan di bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Namun secara kodratnya wanita memang harus kembali kepada kodratnya wanita yang di rumah tangga memang sudah diutarakan ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Jadi konteks daripada ayat yang keluar itu menyatakan bahwanya kepemimpinan lelaki itu ke atas wanita di dalam konteks rumah tangga, tapi di luar dari konteks rumah tangga wanita boleh menjadi seorang pemimpin, seorang leadership ya. Tapi kalau kita lihat daripada zaman patriarki di Singapura, itu sama saja terjadinya di Indonesia dan Malaysia serta sekitarnya, bahwasanya keterbelakangan perempuan atau wanita itu justru tidak terserah pada zaman itu, walaupun ada beberapa tokoh yang terlihat pada masa itu. Saya kembali lagi. Terciptalah akhirnya Women Charter. Women Charter ini di Singapura itu sangat mengayomi wanita di Singapura. Dan kalau kita lihat segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan perempuan, perempuan di Singapura mempunyai undang-undang tersendiri. Yang paling mengagumkan adalah sangat kuat sekali, bahkan dari segi misalkan undang-undang rumah tangga. Misalkan kalau dahulu di Singapura wanita tidak punya hak untuk memiliki harta rumah itu sendiri, karena yang membeli rumah adalah sang suami. Jadi suami atas nama suami, maka perempuan tidak mendapatkan haknya. Namun sekarang perempuan itu mempunyai hak bisa 70-30 dan 50-30 terhadap pencaharian mereka, misalnya rumah di antara suami dan istri. Bahkan juga kalau kita berbicara tentang Women Charter, ketika misalkan terjadi bullying gitu, jangankan untuk dimoles atau dipegang perempuan itu, kita pandangi dia selama 5 menit saja. Kalau seorang perempuan itu tidak merasa enak gitu untuk dilihat, dia berhak untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, menyatakan bahwasanya dia tidak selesa. Dan itu berlaku. Misalkan di dalam misalkan satu grup gitu kan, jangankan untuk menghantar gambar yang tidak senonoh, bahkan untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat saja itu bisa berlaku undang-undangnya. Kalau zaman dahulu Singapura dalam sistem Women Charter ini, laki-laki misalnya kawin dengan seorang perempuan daripada foreign gitu, hanya laki-laki yang bisa menjamin si perempuan untuk bisa hidup di Singapura. Namun sekarang dengan adanya Women Charter, seorang perempuan Singaporean itu yang bermukim di Singapura, ketika dia married with the foreign workers atau misalnya foreigner yang dari mana-mana negeri, dia bisa menjamin. Dia bisa menjamin seorang laki-laki untuk menjadi to be a Singaporean. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjamin foreigner untuk menjadi Singaporean atau PR permanent resident, tetapi seorang wanita juga bisa mampu untuk menjamin seorang laki-laki menjadi Singaporean atau permanent resident. Dan ini berlaku di Singapura.
Nah, kita lihat ini pada zamannya ketika mereka bagaimana kesetaraan gender, terus perempuan juga beraksi untuk bisa maju, menyatakan bahwasanya kerja gitu kan harus mendapatkan bonus yang sama, tidak harus di bawah gitu kan, karena perempuan secara psikologinya mereka multitask. Saya pernah mendengar satu ceramah Dr. Aisyah ya. Kalau mungkin dari Dr. Jimsyah tadi mengatakan, oh maaf ya, misalkan laki-laki kenapa kita harus bisa ini dan itu gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari psikologinya wanita, mengapa wanita itu punya multitask? Contohnya dari segi mata saja gitu. Allah ciptakan. Wanita itu jauh lebih besar dibandingkan matanya lelaki. Kalau matanya lelaki hanya bisa lurus, wanita itu bisa kiri, kanan, dan depan gitu. Jadi kalau saat ini gitu kan saya sedang berbicara, tiba-tiba mungkin saya sebentar lihat ke handphone saya gitu kan, ke handphone saya, oh ada message. Nah itu bisa saya lakukan dengan saat bersamaan gitu. Saat bersamaan dalam artian ketika saya melakukan satu pekerjaan, saya bisa pegang handphone. Ketika wanita itu melakukan masak di dapur, dia juga bisa TikTok gitu. Nah, itulah multitasknya seorang wanita. Kenapa wanita bisa dikatakan mampu berdiri sendiri, menjadi wanita yang independen, bukan berarti ingin mengambil alih lelaki, karena wanita itu mempunyai sikap maskulin, bukan hanya feminisme. Jadi dia tidak hanya merupakan seorang yang feminim, tidak hanya orang yang berdandan, orang yang misalkan yang ayu saja gitu, yang kalem gitu kan. Dia juga bisa menjadi monster gitu. Itulah wanita karena memang diciptakan sangat unik gitu dan sangat unik. Mungkin itu lebih kepada struktural penciptaan manusia ya. Tapi saya berbicara antara kenapa perempuan atau wanita di zaman sekarang ini lebih terserlah baik itu dari segi positif dan negatifnya karena nilai jualnya di sana. Baik, seterusnya ini salah satu shifting roles gitu, di mana perubahan antara yang tadinya sebelum merdeka dan merdeka memandangkan wanita boleh beli rumah nggak? Kalau zaman dulu tidak, harus ikut suami. Terus suami yang punya hak atas rumah itu. Kalau sekarang secara berangsuran di tempat kerja atau misalkan untuk mendapatkan sesuatu menjadi haknya, dia punya hak saat ini. Kalau di Singapura dia hampir sering berubah-ubah undang-undang itu untuk menyetarakan kesetaraan masyarakatnya di Singapura. Jadi kalau misalnya sekarang perempuan banyak tidak merit nih ceritanya karena dia independen di Singapura. Dia bukan tidak membutuhkan lelaki, tetapi mungkin kesempatan dia untuk merit itu belum sampai ke sana, tapi mereka single dan mereka perlukan rumah, mereka boleh beli rumah sendiri. Dan bahkan tidak hanya lelaki yang bisa menyediakan itu, perempuan juga bisa menyediakan itu atas mereka pribadi, dan itu berangsur-angsur terlihat sekali gitu signifikannya di Singapura, bagaimana wanita bisa menjadi agent untuk sesuatu yang bisa diambil contoh oleh masyarakat lainnya. Nah, saya lihat ini. Terus bagaimana wanita yang mempunyai reproductive rights? Apakah mereka bisa memberikan keturunan gitu kan? Kalau zaman 10 tahun yang lalu, 15 atau 20 tahun yang lalu, hanya punya 2 anak saja, lebihnya harus bayar pajak. Sekarang punya anak lebih harus dikasih bonus. Nah, satu keuntungan bagi perempuan di Singapura itu ketika dia melahirkan lebih gitu anak, setiap anak itu punya bonusnya sendiri. Karena begini, untuk bisa maintain populasi di Singapura itu tentu melahirkan generasi memerlukan uang, dan uang itu disubsidasi oleh government itu sendiri. Bahkan mereka yang melahirkan anak mereka dikasih upah gitu, upah susu untuk anak-anak mereka. 1 anak 6 sampai 8 ribu. Kalau 4 anak, jadi itu nanti dibagi selama sapihan 2 tahun. Jadi sapihan 2 tahun itu dibagi lagi menjadi setiap 6 bulan. 6 bulan dikeluarkan uang untuk uang susunya gitu. Dan itu subsidinya daripada government itu sendiri. That is more interesting if you want to be a housewife and have a lot of children gitu in Singapore. Kita bisa gitu, mampu untuk bisa paling tidak menopang gitu, asupan gizi kepada anak tersebut ya, dan itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Namun dengan konteks Singapura yang konteksnya modern, konteksnya hedonis gitu kan,
akhirnya banyak juga yang memilih untuk tidak kawin gitu, Prof ya. Dan ini jadi satu pertanyaan juga gitu bagi kita, kenapa gitu mereka tidak mau merit, kenapa mereka tidak mau berumah tangga, apa masalahnya gitu kan. Mereka mengejar karir mereka mengejarkan kesenangan gitu ya. Jadi itu juga akhirnya harus ada solusinya daripada pemerintah untuk menarik minat. Kalau mereka berumah tangga, mereka melahirkan generasi, mereka juga bakalan dibantu dan dimudahkan dan diprioritikan gitu. Nah, jadi Singapura Women sekarang, kalau kita lihat dari perjalanan daripada yang dianggapnya patriarki sebagai wanita yang terbelakang, sebagai wanita yang tidak punya pendidikan, dari segi ekonomi juga lemah, psychologically-nya juga, dan akhirnya kan banyak stres. Kalau perempuan stres, generasinya pasti akan stres. Kalau perempuannya tidak punya pendidikan, anaknya juga tidak akan menjadi anak yang pintar. Maka ketika wanita menjadi satu tiang negara, dan wanita itu harus cerdas, dan dia akan melahirkan generasi yang cerdas. Jadi punca daripada untuk menjadikan sukses generasi itu harus dari wanitanya. Dan peranan lelaki untuk bisa membuat wanita itu cerdas, memberikan ruang, memberikan kesempatan gitu. You are the leader, but working together gitu. Once you are a leader gitu, you left behind, everything will be worse. Gitu. Jadi nggak akan menjadi sesuatu yang berhasil kalau hanya berjalan sendiri. Sesuatu yang berhasil itu bisa terjadi kalau bersama-sama gitu. Nah, apa yang terjadi di Singapura? Kita punya presiden wanita di Singapura, ya, Madam Halimah ya. Kita punya presiden wanita yang Masya Allah, from the starting we know her, beliau sudah pakai hijab, itu sudah melambangkan kemelayuan dan keislamisasian beliau gitu. Dan ini satu anugerah gitu. Beliau seorang yang humble, very humble to up. Dan beliau juga tinggal juga di perumahan yang hampir sama. Bahkan beliau ini tetangganya itu Pak Dr. Musa itu. Jadi Masya Allah ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berjalan gitu nonton film atau wayang, kadang-kadang kita bertemu dengan beliau juga saat itu bisa nonton wayang. Kita juga bisa sama-sama dengan beliau, tidak harus susah gitu untuk menemui beliau ya. Jadi beliau merupakan satu wanita inspirasi kalau bagi saya pribadi dan tentunya bagi masyarakat wanita di Singapura ya, sangat mengagumi beliau sebagai role modelnya. Dan ini juga menjadi satu pencapaian melihatkan bahwasanya konteks wanita di Singapura itu mempunyai tempat gitu. Mempunyai tempat baik itu dari segi politik, baik itu dari segi ekonomi dan juga education. Memang kalau kita berbicara tentang pendidikan tidak begitu signifikan sekali gitu ya untuk pendidikan ini, tapi dari 2004 sampai ke sekarang wanita atau perempuan di Singapura itu sudah mulai up gitu. Salah satunya kalau misalnya di bidang agama, di bidang syariah, itu ketua hakim di syariah itu adalah perempuan, namanya Guy Ghazali. Jadi kadang kita berpikir seperti ini, orang yang duduk di kehakiman apakah itu harus lelaki saja? Ternyata tidak gitu. Di Singapura bahkan yang duduk sebagai ketua kehakiman kejaksaan bagian syariah itu perempuan. Dan itu memberikan kita ruang untuk menjadi wanita yang dalam artian bisa maju dalam bidang positif gitu kan, dan memberikan satu inspirasi yang besar untuk generasi karena kita menjadikan role model. Nah, ini gambar saya ketika beliau belum jadi presiden, karena saya di bidang pendidikan, kita mengadakan satu convocation gitu ya, acara wisuda. Masa itu beliau adalah Speaker of Parliament dan beliau diundang oleh kita pihak Universitas Muhammadiyah, dan saya di belakang di sini. Ini mungkin Pak Reza kenal Pak Dr. Muhammad Amin ya? Ya betul. Ya, beliau direktur dari salah satu Universitas Muhammadiyah di Singapura. Dan ini satu kebanggaan bagi saya, Prof, bisa bersanding bersama Presiden Singapura gitu kan. Sementara saya juga seorang wanita yang migrate daripada Indonesia, duduk di Singapura sampai sekarang belum berhenti sekolah gitu. Karena itu tadi
ketika kita masuk ke satu negara dan kita bisa melihat opportunity untuk generasi penerus bangsa, maka kita larinya ke pendidikan. Dan ketika pendidikan itu sudah kita capai, untuk bisa mengupgrade, kita bisa larinya ke ekonomi. Ekonomi, bagaimana ekonomi bisa dengan baik, berjalan dengan baik, maka disitulah mulailah kreativitas seorang perempuan untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Mungkin saat dulu kita bekerja, sekarang kita bukan lagi bekerja, tapi kita mencari orang untuk bekerja dengan kita. Nah, jadi terakhir ya, looking forward for Singapore. Jadi generasi-generasi di Singapura itu dipersiapkan gitu. Baik dia perempuan dan laki-laki, mereka harus setara gitu. Dalam artian mereka menjadikan satu kesetaraan gender dan merupakan role model gitu. Dan semua bisa melihat daripada apa yang sudah ditunjukkan oleh negara Singapura itu, meletakkan sebagai perempuan sebagai presiden, meletakkan perempuan sebagai the Speaker of Parliament, dan meletakkan perempuan juga di setiap tempat menjadi satu leadership gitu. Dan di Singapura memang ada the women leadership, ada perkumpulan-perkumpulan itu semua ada. Bahkan kalau misalkan ada women's health gitu, seperti untuk kesehatan wanita secara kejiwaannya itu juga disediakan gitu. Dan itu disokong oleh pemerintah sendiri. Nah, saya mengakhiri dengan perkataan 3 paradoks daripada Jen Lee SK. Jadi 3 paradoks ini salah satunya adalah confronting the challenging the career woman in Singapore. Apa sih yang menjadi hambatan, challengingnya semuanya gitu? Kenapa Singapura woman bisa maju, tapi tetap aja harus harus ada tantangan yang dihadapinya gitu. Tidak mudah untuk menapaki satu tangga menuju ke tangga berikutnya, harus step by step, it's not by jumping from down to top gitu. Tidak juga harus jatuh dari top to down gitu ya. Jadi dia bilang, firstly, Singapore society expect women to become creative and prolific, cooperate. Jadi workers who are also expected to play the role of traditional women in the household, particularly as a wife and mother. Sebagai perempuan yang menjadi seorang ibu rumah tangga, dia juga sebagai seorang role model juga di luar juga generasi, dan tidak hanya di rumah tetapi di luar juga berperan. Secondly, Singaporean women are confronted by the conflict between work and family. Walaupun misalkan ada permasalahan antara kerja dan keluarga, seorang wanita yang bekerja jangan diharapkan untuk di rumah bisa standby dalam keadaan rumah yang bersih, mengkilat gitu kan. There is accepted gitu. A man have to accept a woman career. If you want a woman stay in the house, clean the house, so the woman doesn't need to work. Nggak perlu kerja, nggak perlu jadi wanita karir gitu, cukup untuk menjadi anak, suami gitu, tapi fasilitasnya disediakan dong, kan gitu bahasanya. The thirdly, Singapore female manager are still fewer in number despite their rising education level. Tadi seperti saya katakan, wanita dalam education memang masih di bawah daripada lelaki, dan itu menunjukkan bahwasanya masih ada tahapan-tahapan yang harus bisa dikejar oleh wanita untuk menjadi kesetaraan gender dengan cara terjun di bidang pendidikan. Begitu saja, Prof, dan para hadirin-hadirat sekalian. Alhamdulillah, oke, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di bidang pertanyaan gitu kan tentang wanita di Singapura, dan saya menjadikan salah satu contoh juga untuk diri saya kepada generasi baik itu foreigner yang datang dan juga local Singaporean. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sama-sama powerful. Jadi memang bagus sekali, dan beberapa pertanyaan juga sudah masuk di email, nanti kita akan baca. Kita akan terus kepada Ibu Rita Alfiana sebagai dessert speaker. Lepas itu baru kita dengar lagu nanti sebelum Cik Arman pula. Ibu Rita, time is you, Bu. Silakan. Mungkin di unmute dulu, Bu. Masih mute itunya, soundnya. Iya, terima kasih Prof. Reza. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama mungkin saya senang sekali berkenalan dengan Ibu Nola, kemudian Puan Jimisia, kemudian Puan Arman, yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Jadinya saya yang belajar nih Pak.
Pak Reza sebenarnya. Sama-sama Saya belajar. iya, sebenarnya pada saat pertama kali saya diberikan tugas untuk menjadi narsum ini saya kaget, Prof. Jadi kebetulan memang ini adalah materi yang tidak biasa, yang bukan keahlian saya. Ya, saya di bidang hukum. Tapi Prof Reza selalu memberikan apa ya, encouragement ya, yang memberikan pasti bisa, pasti apa ada sesuatu yang bisa diambil dari sharing session ini. Ya akhirnya saya menang banyak ini. Saya dapat banyak ilmu dari Ibu Nola, Ibu Jimisia. Nanti juga saya dapat ilmu dari Pak Arman. Luar Insyaallah, biasa. keren-keren. Keren-keren semua. Saya jadi Ya. minder ini, Prof, terus terang. Sama-sama female, bagus. Iya, semua bagus-bagus. Jadi akhirnya saya bisa melihat perbedaan-perbedaan yang memang terjadi di Indonesia, dan tadi pemaparan dari Ibu Nola sangat apa ya, sangat detail, dan jadi kita seolah-olah kita tahu nih apa, jadi mengetahui lah kedudukan perempuan di Singapura sangat baik sekali dengan adanya charter tadi, sehingga menjadikan kedudukan yang diutamakan ya Bu Nola ya. Dan cuma mungkin agak berbeda dari apa di Indonesia. Materi yang saya bawakan ini sangat umum, Prof. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan malah sebagian ada yang sudah diambil oleh Bu Nola dengan baik. Jadi saya sudah nggak berani ngomong. Jadi mungkin gimana ya? Saya lebih ke sharing session mengenai apa? Ya, Pengalaman saya mungkin ya, bagus. pengalaman saya, karena saya lihat dari seluruh pemaparan tadi semua sudah dijelaskan dengan sangat baik, dan saya jadi melihat itu akhirnya saya melihat ke diri saya gitu loh. Saya seperti ini, seperti apa, memang jadi saya percaya bahwa leadership itu ada di semua orang. Jadi kita semua adalah pemimpin. Pemimpin baik mahasiswa, baik lecturer, baik ibu rumah tangga. Jadi tapi pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu tentunya kita harus mempunyai suatu tujuan gitu. Tujuan. Nah, inilah yang akan saya coba saya bawakan begitu kira-kira, Prof. Tapi mungkin di awal saya akan secara singkat saya akan apa pemaparan saya, karena saya sudah buat. Jadi ya saya harus bawakan juga. Oke. Secara singkat, pengertian mengenai women leadership adalah suatu konsep kepemimpinan perempuan. Kesannya memang sangat sederhana, karena di Indonesia konsep kepemimpinan perempuan ini memiliki sejarah dan signifikansi panjang yang memang masih dalam apa patut dibahas. Di Indonesia sendiri masih ada stigma dan stereotip bahwa terhadap perempuan yang jadi akhirnya stigma dan stereotip itu mempersulit keberadaan pemimpin perempuan di Indonesia, karena ada aja sistem patriarki yang tumbuh, yang mengakar memang sejak dulu, sehingga mempengaruhi masyarakat dalam melihat seorang perempuan. Indonesia adalah suatu negara yang sangat besar. Penduduknya 271 juta menurut data yang saya ambil tahun 2023. Tersebar di 10 pulau besar, di mana kita melihat bahwa dari apa kepemimpinan perempuan di Indonesia ini kita bisa lihat bahwa 33% proporsinya adalah 33% perempuan dan 67% laki-laki, sehingga itu sangat jomplang ya, yang seperti apa dijelaskan oleh Ibu Nola tadi, di mana di Singapura kedudukan proporsi dari kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan sudah hampir seimbang. Jadi ini suatu hal yang menurut saya kita harus apa ya, bukan fokus tapi lebih pada
pemberdayaan ini harus lebih ditingkatkan ya, dengan cara mungkin belajar dari negara-negara yang sudah memiliki data yang valid seperti Singapura, bahwa mereka sudah bisa membuat keseimbangan dalam proporsi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi batasan-batasan kepemimpinan perempuan di Indonesia ini memang karena adanya sistem patriarki ini, jadi perempuan di Indonesia ini ingin bekerja yang didominasi oleh laki-laki cenderung akan lebih sulit menghadapi tantangan, dan tentunya dampaknya akan memperlambat lajunya perkembangan karirnya. Jadi memang konsep dari women leadership ini adalah sebuah bentuk revolusi budaya untuk melawan sistem, bukan melawan ya, mungkin kayak penjelasan dari Puan Jimisya tadi, kita harus berkolaborasi gitu untuk melawan ini agar dapat mencapai kesetaraan gender. Jadi tantangan dari proses perempuan menuju ranah kepemimpinan ini memang adanya kotomi maskulin dan feminin dalam peranan manusia yang mengakibatkan adanya proses usaha pembatasan terhadap kaum perempuan. Kalau kita lihat di dalam di anggota dewan, di sana pemerintah sudah berusaha untuk mencoba mempermudah anggota dewan untuk perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan agar proporsi dari anggota dewan laki-laki dan perempuan menjadi seimbang. Tapi kenyataannya memang sampai sekarang anggota dewan untuk perempuan masih sangat terbatas di Indonesia. Kemudian juga adanya suatu kotomi dalam peran masyarakat maupun peran domestik yang bermuara dari stereotip yang menyatakan bahwa perempuan itu ya kewajibannya adalah mengelola urusan rumah tangga, mengurus anak. Pernyataan itulah yang membuat pembagian fungsi produktif dan reproduktif antara kaum laki-laki dan perempuan dan menjadikan kaum perempuan hanya memiliki konsen dan eksploitasi atas fungsi reproduktifnya. Mungkin tidak seperti itu di kota-kota besar ya, tapi karena Indonesia ini adalah suatu negara yang sangat luas dan dengan perekonomian edukasi yang tidak merata, sehingga hal ini akan berbeda ceritanya mengenai kepemimpinan perempuan di luar kota-kota besar dibandingkan dengan kota kecil. Itu terlihat sekali perbedaannya. Jadi masih ada yang perempuan memang hanya seperti Ibu Nola sampaikan tadi, dia hanya boleh mengaji atau hanya boleh memasak atau mengurus rumah. Itu masih sering terjadi di Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat peranan perempuan menjadi tidak signifikan gitu. Jadi akibatnya kepercayaan diri dan keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik dari perempuan itu menyusut karena memang adanya tekanan-tekanan tersebut, adanya kotomi dan stereotip tersebut. Bahkan ada juga yang berpikir karena jadi minder mereka, sehingga hal inilah yang membuat mereka tidak bisa maju. Hal ini juga pernah terjadi pada diri saya. Saya adalah awalnya sebelum seperti ini, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang benar-benar pure mendedikasikan untuk mengurus anak saja. Jadi kebetulan saya mendapatkan seorang suami yang dari Sumatera yang memang sudah mempunyai pemikiran yang dibawa upbringingnya seperti itu gitu, bahwa kalau mempunyai istri itu hanya di rumah.
tapi berjalan dengan waktu dan berjalan juga dengan dengan komunikasi yang intens gitu. Jadi akhirnya suami juga melihat bahwa ada potensi dalam diri kita gitu loh. Jadi memang kita harus berusaha gitu untuk memperlihatkan potensi kita, even kepada suami kita sendiri. Jadi agar dia mempercayai kita. Jadi kita harus bisa menginfluence bahwa saya punya mimpi. Saya juga bisa memimpin. Misalnya saya waktu menjadi ibu rumah tangga ya skop saya adalah memimpin ada asisten rumah tangga saya, ada sopir, ada orang-orang yang bekerja di rumah saya sehingga untuk mengatur mereka untuk memanage rumah menjadi lebih baik. Kemudian saya mengatur juga anak-anak saya sekolah dengan baik dan saya bisa jadi kita harus punya dulu gitu loh jadi saya percaya sekali bahwa semua orang itu mempunyai nilai value kepemimpinan di dalam diri. Jadi asal mereka memang ada keberanian untuk itu. Jadi memang kita harus mendobrak yang pemikiran otomi dan stereotip yang mengenai patriarki gitu. Saya melihat dari di sini saya bilang saya tulis adalah to be a leader adalah kita wajib kita harus berani bermimpi. Saya dulu tidak mempunyai mimpi apa-apa waktu saya disuruh untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi saya sangat tertarik waktu suami saya seorang notaris. Saya selalu bertanya apa sih yang dikerjakan, apa sih yang ini, dan akhirnya saya menjadi keinginan juga untuk menjadi seperti dia gitu. Saya bermimpi bahwa suatu waktu saya harus bisa menjadi seorang ahli hukum. Akhirnya saya mengedukasi, bukan mengedukasi, tapi saya mencoba untuk memimpin diri saya untuk mendisiplinkan apa yang saya mau. Misalnya saya harus belajar lagi dari S1 misalnya. Dan saya harus belajar itu ya selain mengurusi anak, mengurusi rumah, tapi saya harus mendisiplinkan bahwa saya harus punya jam belajar. Dan akhirnya saya bisa mampu melewati S1 hukum, kemudian saya masuk lagi ke masternya gitu. Itu pun sambil mengurusi anak. Jadi memang harus ada keberanian dulu gitu. Keberanian itulah yang membuat kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang kita inginkan. Kalau saya sendiri sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu pemimpin dalam artian bahwa saya merasa bahwa kita harus mempunyai mempunyai suatu tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan akhirnya untuk kita akhirnya kembali kepada tujuan hidup kita. Kalau saya dulu saya berpikir sangat sederhana sekali. Saya walaupun saya mempunyai pendidikan waktu itu saya mempunyai pendidikan ekonomi, tapi saya akhirnya beralih ke hukum dan saya pelajari terus. Tapi tujuan saya kenapa saya begitu? Saya ingin anak saya melihat saya bahwa ibunya pun dalam posisi sebagai ibu rumah tangga, tapi tetap mau belajar gitu. Jadi saya memimpin anak saya untuk menyukai untuk belajar dulu gitu. Jadi karena saya percaya bahwa anak itu akan kita bentuk, ya tentunya tujuan kita adalah mempunyai anak yang bermanfaat ya. Jadi pemimpin yang bermanfaat tentunya. Itulah yang menjadikan saya ya ini balik ke dalam pengalaman saya karena saya pikir tentunya kepemimpinan perempuan itu yang seperti bahas oleh Ibu Nola tadi sangat baik bahwa perempuan itu memang bisa multitasking, dia bisa mengurus anak sambil belajar seperti yang saya lakukan atau mengurus rumah tangga tapi sambil main TikTok atau jadi
ini adalah kemampuan kita untuk memimpin, untuk membentuk atau untuk membuat sesuatu. Tapi tentunya tujuannya kembali lagi bahwa kita ini adalah ya tujuannya pastinya untuk membentuk manusia yang bermanfaat. Ya misalnya seperti saya ini adalah saya berpikir bahwa keluarga lah yang anak saya lah yang harus bentuk gitu. Kita bangun kepemimpinan dia dengan cara ya kita harus menginfluence mereka untuk berpikir seperti kita. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi memang kita harus mengembang sebagai kepemimpinan sebagai pemimpin perempuan, ya tentunya kita harus mempunyai model kepemimpinan sendiri. Kita harus berani untuk berbeda, dare to be different. Karena memang kita leader, kita bukan follower. Jadi kita tidak bisa mengikuti zaman yang sekarang itu. Saya melihat sendiri perubahan zaman itu sangat signifikan. Jadi saya bisa memberi contoh memang cuma di sekitar rumah saya karena memang saya melihat saya mengalami sendiri. Misalnya anak-anak sekarang ya seperti yang kita ketahui bahwa sudah sangat maju ya. Mereka semuanya maunya instan dan maunya semuanya serba cepat, serba yang serba yang Google minded begitu. Tapi kadang-kadang kita harus memberikan nilai-nilai kepemimpinan itu sendiri. Misalnya kakak harus sayang kepada adik, itu harus kita tekankan terus. Ini sebenarnya value dasar sekali, tapi itulah nilai satu kepemimpinan. Saya selalu menekankan kepada anak saya yang tertua bahwa kakak nanti akan memimpin adik-adik kakak. Kakak juga akan memimpin, kakak harus menyayangi adik-adik kakak dan adik-adiknya harus hormat. Jadi ada value nanti yang mereka pelajari gitu loh. Kelak mereka pada saat menjadi pemimpin, mereka harus menghormati pada yang tua. Jadi tidak ada yang zaman sekarang ini misalnya ya seorang menjadi pemimpin nantinya tidak mempunyai nilai yang baik gitu untuk diimplementasikan. Seperti itulah kira-kira mungkin Pak Reza yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa share. Saya sendiri tidak terlalu mungkin pemaparan saya tidak terlalu baik karena memang saya tidak Pak Reza. Tapi berbagi pengalaman seperti ini membuat saya pikir luar biasa sekali ya, menambah ilmu yang pasti dan tentunya menjadikan kita menjadi lebih tahu ya. Begitu. Ya, terima kasih. Ibu malah sudah base of knowledge and best practice dengan keluarganya. Jadi ya, soalnya saya udah nggak tahu lagi menerangkan apa, tadi sudah diterangkan Bu Nola, jadi saya nggak enak udah ekspertis terangin lagi gitu. Bagus banget, sebab itu justru Ibu menjelaskan apa itu SQL sebenarnya, boleh tak? Boleh sangat. Boleh sangat, terima kasih. Nampak tak skrin? Nampak, nanti nambahlah pantun Puan Nola pun boleh. Alright. Very clear. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ALC sebab sudi jemput saya untuk kali ke berapa ni ya, Prof? Lupa lah. So my job and my task kali ini ialah untuk menjawab soalan dari Prof tadilah tentang apa itu SeaWorld sebenarnya. So SeaWorld ini berasal daripada perkataan Center for Women Advancement and Leadership atau Pusat untuk Pembangunan Kemajuan Wanita dan Kepimpinan yang ditubuhkan di bawah Universiti Kuala Lumpur. Alright. Dan ini sikit pengenalan tentang Universiti Kuala Lumpur. Okay, Universiti Kuala Lumpur sebenarnya ialah institut pendidikan milik MARA yang pertama sekali menjadi universiti penuh
Okey, dia MARA ni ada banyak institusi pendidikan MARA dan UniKL merupakan universiti pertama MARA yang mendapat status universiti penuh, dan kita ada 12 kampus dan kita ada banyak program, dan kita ada daripada diploma, diploma sampai ke PhD, dan kita terletak di hampir setiap negeri dalam semenanjung Malaysia. Right? Dan ini adalah petanya. Okay, peta SeaWorld, peta UniKL campus, dan SeaWorld berada di HQ, di Chancellery di Kuala Lumpur. Alright, and then ini SeaWorld sebenarnya. SeaWorld ni sebenarnya dia adalah satu pusat permekasaan wanita yang ditubuhkan oleh Universiti Kuala Lumpur, okay, untuk membantu program-program permekasaan wanita dan juga membimbing wanita untuk menjadi lebih berjaya dalam aspek kepimpinan, dalam aspek keusahawanan, dalam aspek jati diri, dan program-program yang dirancang oleh SeaWorld adalah sesuai dengan National Women Policy, polisi wanita negara, dan juga polisi pembangunan wanita dalam Malaysia atau kita panggil WDAP, right? Dan SeaWorld ini misi dia ada 3. Pertama, kita nak empower women rights to education, okay, employment and equal opportunities. Kedua, SeaWorld akan membantu meningkatkan penglibatan wanita dalam bidang STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik, juga entrepreneurship, bidang perniagaan, dan juga kita ingin membantu untuk meningkatkan women social security, dan bantuan-bantuan ini akan dijalankan berdasarkan research yang kita akan lakukan, dan dalam masa yang sama SeaWorld menjadi pusat penyelidikan, pusat kecemerlangan yang akan membantu mana-mana penyelidik dalam negara ini untuk menjalankan kajian dan juga penyelidikan berkenaan dengan polisi-polisi berkaitan wanita untuk menyelesaikan isu-isu dan juga cabaran yang akan dihadapi oleh wanita. Dan meskipun SeaWorld ini di bawah MARA, tetapi kita tidak hanya menumpu kepada Bumiputera sahaja, dan jangan salah sangka bahawa kita adalah satu institusi yang bersifat perkauman. Tidak. Sebab kita membangunkan seluruh wanita daripada pelbagai kaum. Okay. Dan apa saja bantuan yang mereka perlukan, kita akan cuba dapatkan dan cuba akan sediakan. Okay. Dan juga SeaWorld ini akan menjadi advocacy group ataupun penasihat kepada pihak kerajaan, pihak kementerian dan juga agensi-agensi dan institusi-institusi swasta yang berminat untuk mendalami aspek-aspek berkaitan kemajuan dan kepimpinan wanita. Dan juga SeaWorld menjadi forum and consultant, memberi khidmat nasihat untuk mempromotkan women growth and prosperity untuk semua umur, semua kaum dan juga semua socio-economic status. Dan SeaWorld juga ditubuhkan sebagai satu pusat untuk memberi latihan kepada wanita-wanita yang ada di Malaysia dan di luar negara jika mereka perlukan, untuk kita beri khidmat nasihat dan juga kepakaran kita agar mereka lebih menjadi terlatih dan dapat berjuang untuk standing dengan gender lelaki yang ada. Okay. Dan untuk pengetahuan semua hadirin hari ini, okay, SeaWorld ni ada 12 koordinator. Dan setiap koordinator ini adalah diletakkan di setiap kampus-kampus kecemerlangan dalam UniKL, okay, Universiti Kuala Lumpur, right? So semuanya kita ni muka-muka lah pakar-pakar, koordinator. So siapa-siapa yang ada di utara, di selatan, di timur, di barat, okay, boleh berjumpa dengan pakar-pakar ini, okay, dan mereka akan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mencapai misi yang telah dicadangkan, disarankan oleh SeaWorld kepada mereka. Right? Dan untuk pengetahuan Prof dan kawan-kawan semua dan semua hadirin sekalian, SeaWorld ini berpaksikan kepada 23 kluster. Dan kluster-kluster ini dikumpulkan menjadi 4 kluster utama, iaitu untuk membangunkan komuniti, okay, dari segi pembangunan dan kemajuan teknologi,
dari segi kemajuan ekonomi dan juga pendidikan. Dan kluster-kluster ini berjumlah 23 kluster semuanya, okay, dan diketerajui oleh head of cluster. Dan head of cluster ini adalah pakar-pakar ataupun wanita-wanita yang telah dipercayai berjaya dalam bidang masing-masing mengikut kluster yang telah ditetapkan. Dan mereka ini semua berada di Malaysia. Dan mereka akan menjadi pakar rujuk dan memberi khidmat nasihat kepada SeaWorld dan kepada program-program yang dirancangkan oleh SeaWorld pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Dan semua program yang SeaWorld akan lakukan, okay, akan dalam berbentuk 6 bentuk, iaitu kita laksanakan webinar, kita buat conference, okay, capacity building, kita buat kursus-kursus latihan dan pendidikan, kita buat CSR dan community program, juga yang paling bestnya kita menjalankan kajian, dan hasil-hasil kajian ini kita terbitkan dalam bentuk kertas jurnal berimpak tinggi dan juga dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh semua orang agar semua orang faham tentang kepentingan women advancement and leadership, dan juga pihak kerajaan akan menggunakan data-data hasil kajian ini untuk membentuk polisi bagi memperkasakan wanita dan juga mengimbangkan antara jantina di dalam negara. Dan SeaWorld ini sangat aktif walaupun masih baru. Okay, walaupun masih baru, hanya setahun beberapa bulan, okay, setahun 8 bulan, 109 bulan, tapi SeaWorld sangat aktif. Okay, kita ada berbagai aktiviti kita laksanakan, seperti kita dijemput oleh pihak televisyen, okay, kita bersama pihak radio, kita buat lawatan dan kita dikunjungi oleh orang di dalam institusi-institusi dalam dan juga luar negara. Kita juga pernah dilawati oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya, Indonesia pada tahun lepas, okay? Antara 19 hingga 22 September 2022, dan kita harapkan pada masa akan datang seperti yang diharapkan oleh Dr. Jimisia tadi, untuk melaksanakan lebih banyak kolaborasi dengan wanita-wanita, institusi-institusi organisasi yang memperjuangkan wanita dalam Malaysia, di luar Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okay, ini antara aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan sehingga pada saat ini tahun 2023 banyak sebenarnya, okay, tak tersenarai, dan ini antara buku-buku ataupun penerbitan yang telah kita laksanakan. Okay, buku yang berkenaan dengan wanita dalam bidang teknologi, dan kita merancang untuk menerbitkan lebih banyak makalah-makalah ataupun buku-buku penerbitan dalam bidang wirausaha, okay, keusahawanan, dan juga semua sektor yang berkaitan dengan kluster yang telah kita nyatakan tadi. Dan kita menjemput kepada siapa-siapa yang ingin kalau ada SeaWorld punya program, kita akan masukkan gambar Prof. Reza semua dalam slide ini. Okay? Dan ini antara webinar kita telah laksanakan selama ini, berkongsi dengan wanita, berkongsi dengan lelaki tentang peranan wanita dalam membangunkan negara. Dan harapan kami ialah di SeaWorld, okay, kami mahu bekerjasama dengan pihak universiti, pihak pemerintah, kerajaan, pihak industri, pihak swasta dan badan profesional serta NGO di seluruh negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei dan negara-negara lain, okay, dalam bentuk pendidikan, okay, mendapatkan grant kajian, okay, untuk melaksanakan program-program CSR dan program-program awareness, latihan, pembentukan polisi. Okay, kita boleh joint venture dalam buat conference, okay. Kita boleh joint venture dalam memberikan peluang pekerjaan kepada wanita dan juga keusahawanan, okay, bantuan-bantuan keuangan dan juga khidmat nasihat. Siapa yang mendengar
jika ada idea dan ingin bekerjasama dengan Seawall, kami sangat alukan. Okey, dan terima kasih. Terima kasih semua. Itu saja. Yes, good Very idea. short. Mantap. Nanti saya akan memperkenalkan satu pusat kajian wanita di Universiti Islam Indonesia di Yogyakarta. Boleh. Sudah lama itu ada. Dulu saya masa sekolah kuliah sudah ada. Jadi salah satu reference collaboration. Nanti kita bincang selepas ini. Oke, we Boleh, go Prof. to. Ya, kita akan pergi Universiti Islam Indonesia di Yogyakarta. Dia ada pusat kajian hukum dan wanita. Prof, saya dengar dekat Indonesia ada Persatuan Wanita Indonesia, Pewari. Masih wujud ke, Prof? Ada Pewari, ada IPAPI, ada Persatuan lain-lain. Wanita Republik Indonesia. So mungkin Seawall boleh berkolaborasi dengan Pewari dan apa sahaja organisasi milik pemerintah dan juga swasta NGO yang ada di Indonesia yang perjuangkan misi yang sama seperti Seawall. Mungkin kita boleh berkolaborasi dan minta bantuan Prof lah jadi ejen orang tengah. Tentu ada networknya boleh dikenalkan. Sebab Boleh. ada Association of organisasi wanita juga. Kalau di Singapura pun kita boleh minta ya, Ibu Nola kan, kalau ada program-program di Singapura berkaitan wanita, jangan lupa kita di Seawall, okey, Puan Ibu Nola dan juga Ibu Rita. Ya, nanti saya bagi nomornya. Boleh. Okay. Kita pergi ke question answer ya. Saya baca setiap speaker 2 orang sahaja karena masa yang terhad. Pertama untuk Puan Dr. Jimisia. Ini ya dari Yani ya, nickname ya. Saya melihat di Malaysia macamnya belum pernah ada gubernur atau menteri besar saat ini dari wanita. Apakah memang ada hambatan untuk wanita bisa menjadi posisi itu? Di Indonesia sebenarnya belum pernah juga presidennya wanita dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati, beliau sebenarnya bukan dipilih rakyat, tapi karena Gus Dur kena impeach, maka Ibu Megawati menggantikannya. Tetapi ketika Ibu Megawati ikut dalam pilihan raya pemilu, beliau pun tidak terpilih juga. Kalau gubernur, wali kota, bupati di sini Indonesia itu sudah banyak yang wanita. Tapi kalau presiden belum juga pernah sebenarnya yang dipilih langsung. Bagaimana di Malaysia, apakah bisa wanita menjadi menteri besar dan juga gubernur? Itu nomor 1 pertanyaannya. Nomor 2 dari Lela, ada fahaman bahwa dalam Islam yang menjadi pemimpin itu mesti laki-laki. Pandangan ini ada debatable pada peringkat mana itu berlaku statement itu. Bagaimana ketentuan konstitusi di Malaysia dan ketetapan mufti di sana terhadap hal ini? Nah, itu pertanyaan 2 saya baca untuk Puan Jimisia. Kemudian untuk Asosiasi Prof. Nola, ini dari IPAH. Nah, IPAH pasti nickname ya, kopi IPAH kali. Sangat menarik sharing dari Puan Nola tadi, khususnya tentang wanita di Singapura. Apabila di Malaysia belum pernah ada Perdana Menteri wanita, di Singapura saat ini presidennya wanita, yaitu Puan Halimah. Dan beliau muslimah pula, padahal kan muslim minoriti di Singapura. Bagaimana itu bisa berlaku keadaan tersebut ya? Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2 dari Tiara, menarik sekali ada undang-undang wanita di Singapura. Apa sebenarnya konten paling dominan dalam undang-undang itu? Kalau di Indonesia kan ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Apakah hal itu juga termasuk dalam undang-undang wanita di Singapura itu? Itu dari Tiara ya. Kemudian untuk Ibu Rita, ini yang cowok nih nanya, Wahab namanya. Dalam presentasi Ibu tadi ada karakteristik perempuan yang berdaya adalah komitmen pada inovasi.
tadi yang Ibu sharing tadi, memang terlihat kemampuan inovasi dari wanita itu kadangkala setingkat di atas pria, sangat besar kemampuan inovasinya. Di Indonesia kita kenal misalnya dengan Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Laksamana Perempuan dari Aceh, Malahayati, juga kita tahu Ibu Mega sendiri juga inovatif. Menurut Ibu, apakah ke depan para wanita di Indonesia akan terus meningkat kemampuan inovasi atau tampaknya ada tantangan baru yang Ibu lihat ke depan? Nah, itu dari Wahab. Kemudian dari Yuli, karena Ibu background-nya saya lihat dari hukum, saya mau tanya soal pembelaan hukum untuk kaum wanita di Indonesia. Nampaknya saya belum melihat muncul advokat yang sangat andal seperti Bang Buyung Nasution, almarhum, dan Bang Todung Mulia Lubis di sektor wanita. Apa sih hambatannya, Bu? Nah, itu pertanyaannya kepada Ibu Rita pula. Ini untuk Arman ada tanya nih. Apakah student university boleh menjadi member si WALS ini atau mesti menjadi sarjana atau graduan dulu baru boleh jadi member? Itu nanti tolong dijawab. Sila dari Ibu Jimisiah dulu atau Puan Jimisiah dulu dalam 5 menit masing-masing menjawabnya ya. Sila. Okey. Soalan pertama yang kata kepimpinan wanita di Malaysia. Untuk makluman, kita ada timbalan Perdana Menteri sebelum ini, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah, yang isteri kepada kita punya timbalan isteri kepada Perdana Menteri kita sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes. Dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dan gubernur kita adalah gubernur wanita, iaitu Zeti. And then kita Gubernur ada Bank Sentral maksudnya itu, Gubernur Keuangan ya. Gubernur Keuangan, Gubernur Keuangan. Kemudian kita ada Ketua Hakim Malaysia, kita adalah wanita, iaitu Tengku Maimun. Jadi maknanya memang masih kita ada juga ketua-ketua jawatan-jawatan yang dipegang oleh wanita. Menteri besar saja yang belum. Cuma mungkin, menteri besar saja yang belum lagi. Jadi kita ini sebab politik kan, isu very sensitive. Saya tak boleh nak kupas banyak-banyak. Jadi saya kena berhati-hati jugalah. Jadi saya hanya jawab ketua-ketua wanita yang pernah memegang jawatan-jawatan tertinggi di Malaysia saja. Okey? Dan soalan yang kedua tu mengenai wanita dalam Islam sebagai pemimpin di Malaysia. Betul Pak? Okey, pada pandangan saya tidak menjadi masalah untuk wanita Islam menjadi pemimpin, asalkan dia memahami tentang undang-undang, syarak dan tata susila sebagai seorang Islam dan sebagai seorang wanita, dan juga sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu yang dia kena menjaga maruah dia dan moral dia supaya dia dihormati. Jadi kalau di Malaysia ini tidak jadi masalah. Cuma ruang itu sama ada ataupun tidak, itu bergantung kepada situasi keadaan negara itu. Artinya mufti tidak membuat satu fatwa tak boleh kan? Ya, betul. Belum ada lagi. Ya. Okey, itu sajalah daripada saya, Pak Riza. Thank you for smart answer. Next, Wan Nola pula. Sila. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ifah ya. Kenapa Muslim minority di Singapura sebagai perempuan yang ada 47% diantaranya punya kesempatan untuk bisa maju, ya itu kan pertanyaannya. Sementara kalau kita kaji lagi persentase Muslim di Singapura itu hanya ada 14%. Kenapa 14%? Itu diambil dari keseluruhan majoritinya Melayu gitu, masyarakat Melayu. Tapi identically
is not all Malay was a Muslim gitu. Sama, tapi there is a Chinese also and Indian as Muslims in Singapore. Jadi kalau kita lihat 15% itu masyarakat Muslim. Nah, salah satunya yang menjadi fenomenal adalah Madam Presiden Madam Halimah Yaakob yang mewakili menjadi role model dan presiden di Singapura. Kalau kita balik, Singapura itu berideologikan meritokrasi. Jadi meritokrasi ini menampilkan siapa yang mampu, able to do gitu kan, dari segi edukasi, dari segi finansial, dari segi kemampuan menjadi leadership, maka dia cocok gitu, dia mampu di situ, maka dia terpilih. Karena sistem meritokrasi ini, makanya bagaimana orang luar juga bisa masuk di Singapura, tidak hanya masyarakat lokal gitu. Jadi siapa yang mampu untuk bisa mengembangkan Singapura itu menjadi Singapura yang bagus, Singapura yang terdepan, Singapura yang bisa mewakili dunia gitu untuk menjadikan contoh negara yang terbaik dari segi manajemen, welcome, they are welcome. Not only a person who have ability to do, but also tidak terpilih dari segi agama apapun, mereka welcome. Karena juga negaranya negara sekuler. Jadi kalau kita berbicara Muslim is a minority, tapi dia mempunyai tempat yang khusus di Singapura. Orang yang beragama menjadi role model, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan keagamisannya gitu, keagamaannya gitu, sebagai contoh yang terbaik di mata dunia. Jadi kenapa Madam Halimah Yaakob menjadi satu figur yang sangat baik, sangat contoh yang fenomenal gitu. Di samping dia juga merupakan muslimah minority gitu. Dan ini satu keterbukaan mata bagi masyarakat wanita-wanita yang lain untuk menjadikan inspirasi. Tentunya juga political di sini bermain ya gitu kan, tidak menutup kemungkinan gitu kan, bahwasanya ada sistem begini. Kalau misalkan kali ini Melayu gitu kan untuk maju itu, mau dia perempuan atau lelaki boleh. Nanti lagi sistemnya lagi Indian gitu, untuk diberikan kesempatan menjadi presidential. Terus nanti juga Chinese. Jadi dia rolling gitu. Ketika misalkan turn to be a Malay to be a president, di situ yang menjadi role model walaupun dia seorang perempuan boleh. Apakah dia hanya perempuan saja? Tidak juga kan, selama ini juga kita tahu presidennya kan banyak lelaki. Itu saja mungkin jawaban yang paling simple yang bisa saya berikan kepada Ibu Ifah ya. Terus yang kedua, wanita Singapura itu dalam artian dari segala aspek gitu ya, tapi dia juga merupakan contoh inovasi. Apakah misalnya Indonesia punya challenge gitu, punya tantangan untuk bisa maju seperti yang dimaukan gitu? Maaf, ini Ya. apakah mampu gitu menjadi apakah mungkin bisa keterbelakangan? Saya rasa tidak ya. Kita tidak membandingkan antara satu negara dengan negara yang lain yang lebih maju apple to apple-nya gitu ya, gitu sebagai wanita tuh wanita. Konten yang untuk Ibu Nola ditanya, undang-undang wanita Singapura itu apakah mengatur juga tentang kekerasan rumah tangga seperti di Indonesia, itu maksud dia? Iya betul, itu salah satunya juga gitu ya, seperti Women Charter tadi ya Pak Prof ya. Ya, mengatur segala aspek. Dia mengatur segala aspek, baik itu di bidang rumah tangga, pekerjaan, dan juga bahkan sekecil mungkin gitu. Kayak pokoknya bagian urusan wanita itu tidak boleh diremehkan gitu di Singapura. Makanya tadi saya memberikan contoh ketika seorang perempuan ditenung oleh seorang lelaki lama seperti selama 5 menit dan dia tidak selesai dengan tenungan itu, dia berhak untuk melaporkan. Nah, sampai sedetail itu gitu. Kalau misalkan dari segi rumah tangga gitu, kekerasan rumah tangga itu juga sangat kuat ya, undang-undang bagi Women Charter-nya. Makanya tadi saya bilang ketika seorang berumah tangga dan terjadi divorce gitu kan, nah wanita punya hak 70-30 dan 50-50 dan itu berlaku. Bahkan hampir 100% juga bisa gitu. Apalagi kalau si wanitanya mempunyai anak dan membawa anak, dia menjadi prioritas bagi negara tersebut untuk dilindungi gitu. Ketika dia sudah tidak mempunyai suami, ibu dan anak ini mempunyai hak menjadi perlindungan negara, dan itu salah satu yang sangat bagus karena negara sangat memperlihatkan bagaimana dia bisa mengayomi wanita dan anak-anak. Makanya lahirlah